Banyak negara terkaya di dunia juga merupakan yang terkecil di dunia. Pandemi, perlambatan ekonomi global, dan gejolak geopolitik hampir tidak mempengaruhi kekayaan besar mereka. Apa yang terlintas di benak orang-orang ketika mereka berpikir tentang negara-negara terkaya di dunia? Dan apa yang terlintas di benak mereka ketika mereka berpikir tentang negara-negara terkecil di dunia? Banyak orang mungkin akan terkejut mengetahui bahwa banyak negara terkaya di planet ini juga termasuk yang terkecil. Beberapa negara yang sangat kecil dan sangat kaya, seperti San Marino, Luxembourg, Swiss, dan Singapura, mendapat keuntungan dari sektor keuangan dan rezim pajak yang canggih yang menarik investasi asing, bakat profesional, dan simpanan bank dalam jumlah besar. Negara lain seperti Qatar dan Uni Emirat Arab memiliki cadangan hidrokarbon atau sumber daya alam menguntungkan lainnya yang besar. Kasino yang berkilauan dan banyaknya turis juga bagus untuk bisnis. Surga perjudian Asia, Macau, tetap menjadi salah satu negara paling makmur di dunia meskipun telah mengalami pelanggaran berkala dan tindakan terkait pandemi selama hampir 3 tahun. Namun, apa yang kita maksud ketika kita mengatakan suatu negara kaya, terutama di era meningkatnya ketimpangan pendapatan antara orang-orang super kaya dan orang-orang lainnya? Sementara produk domestik bruto, PDB, mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, membagi hasil produksi ini dengan jumlah penduduk tetap adalah cara yang lebih baik untuk menentukan seberapa kaya atau miskin populasi suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Alasan mengapa kaya sering kali sama dengan kecil menjadi jelas. Ekonomi negara-negara ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang sedikit. Namun, hanya jika tingkat inflasi dan biaya barang dan jasa lokal diperhitungkan, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang standar hidup rata-rata suatu negara, angka yang dihasilkan. Disebut paritas daya beli, PPP, yang sering dinyatakan dalam dolar internasional untuk memungkinkan perbandingan antara berbagai negara. Anggaplah kita berasumsi secara otomatis bahwa di negara-negara dengan PPP yang sangat tinggi, populasi secara keseluruhan tampak lebih baik daripada di sebagian besar wilayah lain di dunia? Tidak juga. Kita dihadapkan dengan rata-rata dan di setiap negara, ketimpangan struktural dapat dengan mudah menggeser keseimbangan demi mereka yang sudah diuntungkan. Pandemi COVID-19 menyingkapkan gambaran ini dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh banyak orang. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa negara-negara terkaya seringkali lebih rentan terhadap virus corona karena populasi mereka yang lebih tua dan faktor risiko lainnya memiliki sumber daya untuk merawat mereka yang membutuhkan dengan lebih baik, sumber daya tersebut tidak dapat diakses secara merata oleh semua orang. Lebih jauh lagi, dampak ekonomi dari lebih memukul pekerja bergaji rendah daripada mereka yang memiliki pekerjaan bergaji tinggi dan itu, pada pasangannya, memicu jenis ketidaksetaraan baru antara mereka yang dapat bekerja dengan nyaman dari rumah dan mereka yang harus membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka dengan perjalanan ke lokasi kerja. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena industri mereka tutup sepenuhnya menyadari diri mereka tanpa banyak jaring pengaman, lubang besar dalam sistem kesejahteraan yang paling terkenal di dunia. Terungkap. Kemudian, ketika pandemi mereda, inflasi melonjak secara global, Rusia menginvasi Ukraina, melemahkan krisis harga pangan dan minyak. Israel-Hamas menyusul, membawa lebih banyak gangguan pada rantai pasokan dan pasar komoditas dan energi. Keluarga yang berposisi rendah cenderung paling terpukul, karena mereka terpaksa menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok, perumahan, makanan, dan transportasi, yang harganya lebih fluktuatif dan cenderung meningkat paling tinggi. Di 10 negara termiskin di dunia, daya beli per kapita rata-rata kurang dari $1.500 sementara di 10 negara terkaya lebih dari $110. Menurut data Dana Moneter Internasional, IMF. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang statistik ini, IMF telah berulang kali memperingatkan bahwa angka-angka tertentu harus diambil dengan sedikit keraguan. Misalnya, banyak negara dalam peringkat kami adalah surga pajak, yang berarti kekayaan mereka awalnya dihasilkan di tempat lain yang secara artifisial meningkatkan PDB mereka. Sementara perjanjian global untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar membayar tarif pajak minimum sebesar 15% telah ditandatangani pada tahun 2021 oleh lebih dari 130 pemerintah. Kesepakatan yang belum dilaksanakan karena pertentangan dari legislator dan politisi di banyak negara, para ekonom menjelaskan bahwa tarif ini sedikit lebih tinggi dari surga pajak seperti Irlandia, Qatar, dan Macau. Diperkirakan lebih dari 15% investor global adalah surga pajak dan IMF telah berspekulasi lebih lanjut bahwa pada akhir tahun 2020-an, sekitar 40% dari arus investasi asing langsung global dapat dikaitkan dengan taktik penghindaran pajak yang cerdik, naik dari 30% pada tahun 2010 sebuah. Dengan kata lain,
Investasi ini melewati cangkang korporasi yang kosong dan membawa sedikit atau tidak ada keuntungan ekonomi bagi tempat uang masyarakat itu berakhir. 10 negara terkaya di dunia. 10. Norwegia. Dolar internasional saat ini, 82.832. Sejak ditemukannya cadangan minyak lepas pantai yang besar pada akhir tahun 1960-an, mesin ekonomi Norwegia didorong oleh minyak. Sebagai produsen minyak bumi terbesar di Eropa Barat, negara ini telah diuntungkan selama beberapa dekade dari kenaikan harga. Hingga akhirnya tidak terjadi. Harga anjlok di awal tahun 2020, kemudian terjadi pandemi global, dan krone jatuh bebas. Pada kuartal kedua tahun itu, PDB Norwegia turun sebesar 6,3%, penurunan terbesar dalam setengah abad dan mungkin sejak Perang Dunia Kedua. Apakah itu berarti orang Norwegia menjadi jauh lebih miskin dibandingkan sebelum pandemi? Tentu saja tidak. Setelah guncangan awal, perekonomian secara bertahap memangkas kerugian dan bangkit kembali. Lebih jauh lagi, ketika menghadapi masalah ekonomi yang tak terduga, warga Norwegia selalu dapat mengandalkan dana kekayaan negara mereka sebesar 1,4 triliun dolar, yang merupakan dana kekayaan negara terbesar di dunia. Tidak hanya itu, tidak seperti banyak negara kaya lainnya, angka PDB per kapita Norwegia yang tinggi merupakan cerminan yang cukup akurat dari kesejahteraan ekonomi rata-rata orang. Negara ini mengakui salah satu kesenjangan ketimpangan pendapatan terkecil di dunia. 9. Amerika Serikat. Nilai dolar internasional saat ini, 85.373. Apakah kita mengatakan bahwa negara terkaya juga merupakan negara terkecil? Hal itu tentu tidak berlaku bagi Amerika Serikat, yang pertama kali masuk dalam daftar 10 teratas pada tahun 2020 setelah berada di posisi selama hampir 2 dekade terakhir. Lonjakannya, setidaknya pada awalnya, sebagian besar disebabkan oleh langkah-langkah sosial ekonomi terkait pandemi, yang meningkatkan pendapatan dan pengeluaran, dan turunnya harga energi, yang mendorong ekonomi berbasis minyak bumi seperti Qatar, Norwegia, dan Uni Emirat Arab turun beberapa peringkat, sementara Brunei sepenuhnya keluar dari 10 besar. Namun, negara-negara tersebut berhasil membangun momentum dan mempertahankan posisinya di level tertinggi dalam daftar tersebut. AS tidak hanya mengalami resesi terpendek yang pernah tercatat pada awal tahun 2020, yang hanya berlangsung selama 2 bulan, tetapi perekonomiannya kini sedang berkembang pesat. Pada bulan April, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS tahun 2024 menjadi 2,7%, plus 0,6% lebih tinggi dari perkiraannya beberapa bulan sebelumnya. Tetapi kinerja Amerika Serikat, menurut IMF, akan menjadi penggerak utama pertumbuhan global di tahun ini. 8. San Marino. Nilai dolar internasional saat ini, 86.989. San Marino yang kecil adalah republik tertua di Eropa dan negara terkecil kelima di peta. Negara ini mungkin hanya memiliki 34.000 warga negara, tetapi termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Tarif penghasilan pajak di sana sangat rendah, sekitar lingkar rata-rata Uni Eropa. Meskipun demikian, San Marino berupaya menyelaraskan undang-undang dan peraturan fiskalnya dengan undang-undang dan peraturan Uni Eropa, UE, dan standar internasional. Negara kecil ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa selama pandemi dan setelah kondisi moneter yang ketat dan krisis energi, dengan industri pariwisata dan sektor manufakturnya menunjukkan kinerja yang sangat kuat. 7. Swiss. Nilai dolar internasional saat ini, 91.932. Coklat putih, bobsleigh, pisau Swiss Army, tetikus komputer, blender tangan, velcro, dan LSD hanyalah beberapa penemuan penting yang dibawa ke dunia oleh Swiss. Negara berpenduduk sekitar 8,8 juta orang ini menyumbangkan sebagian besar kekayaannya pada layanan perbankan dan asuransi, pariwisata, dan ekspor produk farmasi, permata, logam mulia, instrumen presisi, seperti jam tangan, dan mesin, peralatan medis dan komputer. Menurut laporan kekayaan global 2023 oleh Credit Suisse, Swiss sekali lagi menjadi yang teratas dalam hal kekayaan rata-rata per orang dewasa sebesar $685.230. Lebih jauh lagi, sekitar 1 dari 6 orang dewasa memiliki aset senilai lebih dari $1 juta AS. Sungguh mengejutkan bahwa Swiss memiliki kepadatan juta anuan tertinggi di dunia. Namun, apakah itu berarti Swiss kebal terhadap kesulitan ekonomi? Pandemi tidak hanya berdampak signifikan pada perekonomian, tetapi, karena negara itu sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari Rusia, perang di Ukraina menyebabkan hilangnya harga energi dan memicu gangguan rantai pasokan. Lebih jauh lagi,
Pada tahun 2022 Credit Suisse hampir bangkrut sebelum penyelamatan yang direkayasa pemerintah oleh pesaing lamanya, UBS Group, menariknya kembali dari kehancuran-kehancuran. Keruntuhan Credit Suisse telah menggemparkan negara itu, merusak reputasi Swiss sebagai pusat perbankan global yang aman dan andal. Dan itu belum semuanya. Tahun lalu, dalam upaya mengekang inflasi, Bank Nasional Swiss, SNB, menaikkan suku bunganya dari minus 0,75% menjadi 1,75%. Langkah tersebut memiliki konsekuensi, termasuk memasukkan biaya investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, negara-negara tersebut telah mengalami kemerosotan ekspor. Khususnya ke Jerman, mitra dagang kedua Swiss setelah AS, yang saat ini menghadapi serangkaian tantangan ekonominya sendiri. 6. Uni Emirat Arab. Nilai dolar internasional saat ini, 96.846. Pertanian, perikanan, dan perdagangan mutiara, dulunya merupakan andalan ekonomi negara Teluk Persia ini. Kemudian minyak ditemukan pada tahun 1950-an dan semuanya berubah. Kini, penduduk Uni Emirat Arab yang sangat kosmopolitan menikmati kekayaan yang sangat besar. Arsitektur Islam tradisional dipadukan dengan pusat dunia yang gemerlap dan para pekerja yang datang dari seluruh dunia yang terpikat oleh gaji bebas pajak dan sinar matahari sepanjang tahun, hanya sekitar 20% penduduk yang tinggal di negara ini yang benar-benar lahir di sana. Perekonomian UEA juga semakin beragam. Di luar sektor hidrokarbon yang secara tradisional dominan, pariwisata, konstruksi, perdagangan, dan keuangan merupakan industri utama. Hal ini bukan berarti UEA tidak terdampak oleh pandemi dan jatuhnya harga minyak, justru sebaliknya. Meski tampak sulit dipercaya, UEA sempat keluar dari peringkat IMF sebagai negara terkaya di dunia untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Namun, bahan bakar fosil belum ketinggalan zaman. Segera setelah harga energi pulih, UEA dengan cepat mendapatkan kembali posisi historisnya di antara 10 negara terkaya di dunia. 5. Qatar. Dolar internasional saat ini, 112.283. Meskipun baru-baru ini terjadi pemulihan, harga minyak rata-rata telah menurun sejak pertengahan tahun 2010-an. Pada tahun 2014, PDB per kapita warga negara Qatar lebih dari 143.222 dolar. Satu tahun kemudian, PDB anjlok secara signifikan dan tetap di bawah angka 100.000 dolar selama 5 tahun berikutnya. Namun, angka tersebut telah meningkat secara bertahap, meningkat sekitar 10.000 dolar setiap tahun. Namun, cadangan minyak, gas, dan petrokimia Qatar sangat besar sementara populasinya sangat kecil, hanya 3 juta, sehingga keajaiban arsitektur ultramodern, pusat dunia mewah, dan kuliner lezat ini berhasil bertahan di puncak daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun. Namun, tidak ada negara kaya yang tidak memiliki masalah. Dengan hanya sekitar 12% penduduk negara tersebut yang merupakan warga negara Qatar, pada bulan-bulan awal pandemi COVID-19 menyebar dengan cepat di antara pekerja migran yang tinggal di tempat rendah yang tinggal di tempat yang padat, memicu salah satu tingkat kasus positif tertinggi di kawasan tersebut. Kemudian, turunnya harga energi berarti turunnya pendapatan pemerintah dan sektor swasta. Sebagai perekonomian yang berorientasi ekspor, Qatar juga mengalami gangguan perdagangan global yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Kemudian, konflik di Gaza memicu ketakutan dan ketakutan baru di seluruh Timur Tengah. Namun hingga saat ini, secara ekonominya terbukti cukup tangguh. Ekonominya diproyeksikan tumbuh sekitar 2% pada tahun 2024 dan 2025. 4. Singapura. Nilai dolar internasional saat ini, 133.737. Dengan aset sekitar 16 miliar dolar, orang terkaya yang tinggal di Singapura adalah warga Amerika. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, yang pada tahun 2011 meninggalkan AS dengan 53 juta saham perusahaan dan menjadi penduduk tetap di negara pulau tersebut. Seperti banyak jutawan dan miliarder lainnya, Saverin tidak memilih Singapura hanya karena daya tarik perkotaan atau gerbang alamnya. Singapura adalah surga fiskal yang makmur di mana keuntungan modal dan dividen bebas pajak. Namun, bagaimana Singapura berhasil menarik begitu banyak orang dengan kekayaan bersih tinggi? Ketika negara kota itu merdeka pada tahun 1965, sebagian penduduknya buta huruf. Tanpa sumber daya alam yang memadai, Singapura bangkit dengan kerja keras dan kebijakan yang cerdas, menjadikannya salah satu tempat paling ramah bisnis di dunia. Saat ini,
Singapura merupakan pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat dan 98% penduduk luasannya kini melek huruf. Sayangnya, hal itu tidak menyebabkan kebal terhadap kemerosotan ekonomi global yang didorong oleh pandemi. Pada tahun 2020, perekonomian menyusut sebesar 3,9%, menjatuhkan negara-negara itu ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Pada tahun 2021, perekonomian Singapura bangkit kembali dengan pertumbuhan 8,8%, namun kemudian perlambatan di Tiongkok, mitra dagang utama, menggagalkan pemulihan. Masalah ekonomi Tiongkok menghantam sektor manufaktur Singapura, yang menghasilkan sekitar 20% dari total PDB Singapura, dengan sangat keras. Ekonomi hanya tumbuh 1% pada tahun 2023, dan tidak diproyeksikan tumbuh lebih jauh dari 2% pada tahun 2024 dan 2025. 3. Irlandia. Nilai dolar internasional saat ini, 133.895. Republik Irlandia, negara berpenduduk sekitar 5,3 juta jiwa, merupakan salah satu negara yang paling terpukul oleh krisis keuangan 2008-9. Setelah langkah-langkah reformasi yang sulit secara politik seperti pemotongan besar-besaran upah sektor publik dan restrukturisasi industri perbankan, negara kepulauan ini kembali pulih dari krisis keuangan, meningkatkan angka ketenagakerjaan, dan menyaksikan pertumbuhan PDB per kapita secara eksponensial. Namun, konteksnya penting. Irlandia adalah salah satu surga pajak perusahaan terbesar di dunia, yang menguntungkan perusahaan multinasional jauh lebih banyak daripada keuntungan rata-rata orang Irlandia. Di pertengahan tahun 2010-an, banyak perusahaan besar Apple, Google, Microsoft, Meta, dan Pfizer untuk menyebutkan beberapa, memindahkan tempat tinggal fiskal mereka ke Irlandia untuk mendapatkan keuntungan dari tarif pajak perusahaan yang rendah sebesar 12,5%, salah satu yang paling menarik di negara maju. Pada tahun 2023, perusahaan multinasional ini menyumbangkan hampir 50% dari total nilai tambah bagi perekonomian Irlandia. Jika Irlandia mengadopsi tarif pajak perusahaan minimum sebesar 15% yang diusulkan oleh OECD dan telah diterapkan oleh banyak negara, maka Irlandia akan kehilangan keunggulan kompetitifnya. Meskipun keluarga Irlandia tidak diragukan lagi lebih sejahtera dari sebelumnya, pendapatan nasional per kapita rumah tangga tetap sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan Uni Eropa. Menurut data OECD, dengan bayangan yang cukup besar antara yang terkaya dan termiskin, 20% penduduk teratas menempatkan hampir 5 kali lipat dari 20% penduduk terbawah. Sebagian besar warga Irlandia kemungkinan akan menolak gagasan bahwa mereka termasuk yang terkaya di dunia. 2. Daerah administratif khusus Makau. Dolar internasional saat ini, 134.141. Beberapa tahun yang lalu, banyak yang bertaruh bahwa Las Vegasnya Asia sedang dalam perjalanan untuk menjadi negara terkaya di dunia. Negara ini mengalami beberapa rintangan di sepanjang jalan. Dulunya merupakan koloni Kekaisaran Portugis, industri permainan diliberalisasi pada tahun 2001. Wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok ini telah menyaksikan kekayaannya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan populasi sekitar 700.000 jiwa, dan lebih dari 40 kasino yang tersebar di wilayah seluas sekitar 30 km persegi, semenanjung sempit di selatan Hong Kong ini menjadi mesin pencetak uang. Setidaknya, hal itu terjadi hingga mesin tersebut mulai merugi alih-alih menghasilkan uang. Ketika COVID melanda, perjalanan global terhenti, dan untuk sementara waktu Makau bahkan keluar dari peringkat 10 negara terkaya. Sejak saat itu, Makau telah kembali berbisnis seperti sebelumnya, dan bahkan lebih dari itu. Daya beli per kapitanya sekitar $125.000 pada tahun 2019, bahkan lebih tinggi saat ini. 1. Luxembourg. Nilai dolar internasional saat ini, 143.743. Anda dapat mengunjungi Luxembourg untuk melihat kastil dan pedesaannya yang indah, festival budayanya, atau kuliner khasnya. Atau Anda dapat membuka rekening luar negeri melalui salah satu banknya dan tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di negara itu. Akan sangat mengerikan jika Anda melakukannya. Terletak di jantung Eropa, negara berpenduduk hampir 670.000 jiwa ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan, baik bagi wisatawan maupun warga negaranya. Luxembourg menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk menyediakan perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi penduduknya, yang sejauh ini menikmati standar hidup tertinggi di zona euro.
Meskipun krisis keuangan global dan tekanan dari UE dan OECD untuk mengurangi perbankan mungkin berdampak kecil pada perekonomian Luxembourg, wabah virus corona memaksa banyak bisnis tutup dan menyebabkan para pekerja kehilangan pekerjaan. Namun, negara ini berhasil mengatasi pandemi lebih baik daripada sebagian besar negara tetangganya di Eropa. Ekonominya bangkit dari pertumbuhan minus 0,9% pada tahun 2020 menjadi lebih dari 7% pada tahun 2021. Sayangnya, karena suku bunga yang tinggi, perang di Ukraina, dan memperburuknya kondisi ekonomi di zona euro, pemulihan itu tidak berlangsung lama. Ekonomi hanya tumbuh 1,3% pada tahun 2022 dan bahkan mengalami kontraksi sebesar 1% pada tahun 2023, meskipun diproyeksikan tumbuh sebesar 1,2% tahun ini. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi yang lemah mungkin tidak pantas dikeluhkan ketika standar hidup Anda mencapai ini. Luxembourg mencapai angka $100,000 dalam PDB per kapita pada tahun 2014 dan tidak pernah menyesal sejak saat itu.